sudah berada di area dalam Gua Jepang Liliba, Solepati mendapat tarikan kuat dari arah luar gua. Ternyata energi tersebut berasal dari kolam renang Bau Mata yang airnya berasal dari Gua Mata Air Bau Mata. Ada pasangan suami istri yang bernama Bau dan Mata. Mereka, suaminya sementara keluar dan istrinya sementara menenun. Tiba-tiba ada seekor burung kecil, ekor panjang itu, dia datang mengipas atau percikan air di ibu ini. 3 kali percikan itu terjadi di ibu ini. Ibu ini sendiri melihat burung itu arah terbangnya. Kemudian ibu ini ikuti burung itu, duduk di sebuah batu, dan batu itu ada semacam basah. Dan ibu ini sendiri bersihkan batu itu, dan kotoran-kotoran yang ada tiba-tiba timbul air. Tepat di selatan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat salah satu kolam mata air yang digunakan sebagai kolam renang umum yang terkenal sering memakan korban jiwa secara misterius. Anehnya, korban meninggal setelah tenggelam di dasar kolam selama beberapa hari. Penghuni air atau yang biasa disebut tuan air dari mata air Bau Mata inilah yang dipercaya telah menenggelamkan korban jiwa. Memang cerita dulu itu, kalau ada sumber air berarti ada tuan airnya. Dan tuan airnya itu yang kalau mau dibilang mereka juga minta korban berupa manusia atau apa. Di sini dia bayangan hitam itu atau yang disebut dengan nona cantik, yang orang bilang kuntilanak atau apa. Apabila dilihat secara kasat mata, tidak ada yang janggal dari kolam renang ini. Akan tetapi banyak yang percaya tumbal manusia yang meninggal di tempat ini ada hubungannya dengan legenda mata air Bau Mata yang terletak di atas bukit dekat kolam renang. Dahulu kala di daerah ini ada sepasang suami istri yang bernama Bau dan Mata menemukan mata air yang menjadi sumber kehidupan di tempat ini. Karena pembuatan kolam renang disambut dengan sangat meriah oleh warga sekitar, sehingga pengelola langsung membukanya untuk umum tanpa melakukan ritual air manis atau upacara selamatan di tempat ini. Sehingga tak lama setelah tempat ini dibuka, korban jiwa pun berjatuhan satu persatu. Jadi pemirsa, ketika kita sudah menginjak tanah yang di sini nih, beda banget. Tadi terasa biasa ya, tapi ketika sudah sampai sini, rasanya sangat agak, meskipun ini dingin ya, tapi panas ya. Auranya jadi kayak bercampur nggak enak gitu kan, soalnya jadi kayak muter-muter nggak. Sehingga mungkin bukan cuma kita yang ketarik tadi, mungkin pengguna jalan juga di sini banyak yang suka kayak ada kecelakaan dan lain-lain di depan. Karena tarikan energinya cukup kuat sih ke dalam sini. Pasti masih ada hubungannya dengan keadaan di sini ya. Meskipun itu jalan raya pemirsa, sering terjadi kecelakaan. Di situ saya lihat ada pohon tua tadi mas, sama dari sana. Oh iya, sama. Itu saya lihat ada penghuninya juga. Mana energinya cukup kuat. Boleh masuk? Oke, ke dalam. Yap, yap. Itu gua dekat ke dasar kolam. Apa yang dirasakan ketika ada jarak dari sana sampai sini? Wah, aku sih ngerasanya tadi semakin kuat ya. Energi panas sama dimensi apa ya, aku juga bingung ya. Badanku tiba-tiba ngerasa lemes gitu. Terus sama tadi ada ngelihat kayak bayangan di jendela situ ya. Cuma sebentar tapi hitam. Ya, itu salah satu penghuni yang ada di kolam renang. Memang penampakannya beda-beda ya. Kadang sisi lain seseorang itu melihat seperti perempuan, tapi dimensi lain seseorang itu melihat seperti anak-anak, dan bahkan di sisi lain seperti kerumunan massa di situ. Banyak seperti pasar yang penghuninya memang banyak banget, tapi pasar gaib. Ya, di sini banyak yang saya lihat Mas Samad ya. Seperti ada tarikan, situ ada lubang yang memang mengarah ke satu tempat gitu Mas. Tapi saya masih penasaran itu lubang apa dan mengarahnya kemana, itu saya masih Ada sumber yang berbeda ya Kang Saud? sumber gitu. Ini artinya udah nggak enak Mas Samad.
Iya. Kan dia memang bikin kita jadi nggak nyaman sih, memang kayak saya sendiri ngerasain memang kayak seperti ada tarikan justru jadi kayak nggak Ke bawah jelas ya? ada ke bawah kemana, Bawah. jadi lebih banyak sih condong ke bawah, jadi kita seolah kayak ditarik tuh berputar tapi berpusat kayak putaran gitu ujung-ujung ke bawah. Kita ke sana aja yuk. Wah, Energi misterius yang sangat kuat menarik Solepati ke arah belakang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini nih pemirsa yang sepertinya ada energi yang luar biasa di sini nih, daerah sini nih. Kalau secara gaib saya lihat ada lubang yang mengarah ke bawah. seperti pusara ya Ki ya. Bisa besar. Mas Ahmad ngerasain apa? Iya, tarikannya tadi ke sini dan saya tadi sempat melihat sosok perempuan yang soalnya langsung masuk ke dalam berjubah. Di sini tadi di atas kan. Saya sih nggak ngelihat sosoknya, cuman energinya sangat kuat. Akhirnya saya terbentur sama pagar itu dan langsung ke sini. Makanya Iya, emang narik Mas kan Ahmad tadi. bisa melihat ya data dia. Iya, tadi pada saat Kang narik ke Kang Soleh saya ngeliat perempuan itu Terbang cukup langsung. tinggi ya, terbang langsung masuk ke dalam sini Kang Soleh. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa sosoknya seperti apa yang Mas Ahmad lihat tadi. Kalau sosok perempuan yang tadi saya lihat sih memang seperti menggunakan gaun putih ya Kang Soleh. Seperti itu, terus rambutnya. Pokoknya dia terbang gini langsung kayak narik sedikit energi ke Kang Soleh langsung masuk ke dalam. Kalau Mbak Maya tadi ketika saya ada itu masih berat nggak ini sekarang? Iya, aku masih ngerasa berat dan kayak ngedengar bisikan-bisikan kayak orang minta tolong gitu. Oke pemirsa, ketika kita udah sampai sini ya, ini yang saya rasakan sih residu energinya masih ketangkap ya dan kuat banget. Nah Kang Soleh, kalau menurut Kang Soleh Ya, sosok yang meninggal tadi ada hubungan sama perempuan yang tadi saya lihat nggak ke dalam itu? Kang Soleh? kalau saya yakini ada ya. Ini masih ada hubungannya dengan yang saya tadi jelaskan gitu. Jadi ini masih ada hubungan dengan mata air yang Oh, kayak ada sumber nih Kang Soleh. sumber gitu loh. Tapi saya belum rasa ini daerah di seberang sana Mas. Di sebelah, mungkin di sebelah belakang sini ya. Sumber mata airnya ya Ki. Sebelum mata air dan itu mungkin karena tidak diindahkan atau mungkin peraturan dulu akhirnya itu orang yang kesini tidak mungkin tidak berdoa barangkali atau ikhtiar-ikhtiar lain dan menjaga keselamatan akhirnya ya jadi korbannya. Oh iya. Mungkin suara-suara yang aku dengar tadi minta tolong Itu juga mungkin. korban-korban masa lalu yang memang residualisnya masih tertangkap. Kalau Mas Ahmad sendiri menyikapi sosok cewek itu sebenarnya itu siapa itu? Kalau yang saya lihat sih Kang Soleh karena tadi masuk pada saat Kang Soleh ada sumbernya ternyata saya rasa sih itu penghuni dari sumber mata air ini Kang Soleh ini kan mungkin kayak ada sumber mungkin Ya, saya rasakan pasti saya itu yakini pasti tadi ada ada dia. sumber mata air. Dia sebagai penghuni di situ jadi seperti kayak kalau misalkan air itu diambil tapi tidak ada izin atau tidak ada seperti ritual dan lain-lainnya mungkin jadi seperti tidak Rela ya. tidak rela kalau misalkan kalau ada apa-apa atau mengambil sesuatu itu harus seizin mereka. Pulang ya.